and stuff? Whoa. Whoa, hold on. What is it? Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini gua bakal ngebahas tentang sebuah tempat yang bisa dibilang cukup aktif karena dipercaya kalau tempat ini tuh berdiri di tempat bekas peninggalannya suku Apache. Tempat apakah itu? Ini dia, The Adobe Delhi. Adobe Delhi beroperasi sejak tahun 1978 setelah pemiliknya Van Jacobson membeli sebuah gedung dari peninggalan sebuah sekolah dasar yang bernama Louis Flats yang beroperasi dari tahun 1956 hingga 1970-an. Gedung ini berlokasi di Deming, New Mexico. Dan tempat ini tuh selain menyajikan steak yang enak atau makanan-makanan yang enak, dia juga ada barnya. Dan juga dia itu memajangkan koleksi-koleksi pribadinya milik Van yang koleksinya ini aneh-aneh. Mulai dari taksidermi hewan hingga artefak-artefak peninggalan suku Indian. Karena tempat ini sempat viral, tempat ini tuh sampai didatengin oleh beberapa artis papan atas seperti Sylvester Stallone dan Michael B. Jordan. Nah ini tuh informasi tentang ini gue nggak dapat banyak info ya, atau mungkin ini bisa jadi kayak mereka memang datang ke Adobe Delhi karena memang tempatnya yang menarik, atau mungkin mereka jadikan Adobe Delhi ini sebagai lokasi untuk film Creed yang terakhir, Creed yang ketiga. Ya kurang tahu juga sih. Mungkin kalau ada yang punya informasinya, kalian bisa share di kolom komentar di bawah ya. Dipercayai bahwa tempat ini memiliki aktivitas paranormal yang sangat aktif, dikarenakan banyak yang percaya kalau gedung ini atau Adobe Delhi ini tuh berdiri di atas tempat atau lahan yang dulunya peninggalan dari suku Apache, yang dimana suku Apache dulu menggunakan lahan ini untuk lahan perkemahan dan juga lahan perperangan, sampai juga ke lahan pemakaman. Ya kurang lebih kalau misalnya memang itu benar, Adobe Delhi itu berdiri di atas pemakaman suku Apache. Van bercerita pernah kejadian sekitar 30 tahun yang lalu atau mungkin sekitar 1980-an lah ya. Ada pengunjungnya yang datang ke Adobe Delhi untuk minum-minum gitu. Dia datang sendirian dan setelah dia beres minum-minum dia pulang. Dan dikabarkannya kalau si pengunjung ini tuh dia ngantuk gitu, jadi dia menepi ke pinggir jalan dan dia tidur di dalam mobil dengan keadaan mobilnya itu masih hidup, masih nyala. Dan kemudian dikabarkan lagi kalau mobilnya itu kebakaran yang juga menewaskan pengunjung tersebut yang terperangkap di dalamnya. Ya agak nggak enak sih ya, kayak lu ngantuk terus lu tidur dalam mobil, taunya mobilnya kebakaran, jadi kayak lu dipanggang hidup-hidup. Dan itu tuh aduh, sedih sih, maksudnya kasihan banget ke pengunjungnya. Dan gak lama dari situ, keluarga dari pengunjung tersebut datang ke Adobe Delhi, yang dimana ternyata Van baru tahu kalau pengunjung tersebut tuh suku asli Indian. Keluarga dari pengunjung tersebut tuh meminta izin kepada Van untuk melakukan sebuah ritual pemakaman di Adobe Delhi untuk merepresentasikan atau mungkin ya ritual untuk mengenang dari pengunjung tersebut. Akhirnya mereka melakukan sebuah ritual yang dimana salah satu ulama dari suku Indian tersebut datang dan membunyikan sebuah alat musik yang dipercayai berusia lebih dari 500 tahun. Yang dimana juga dia akan membunyikan alat musik tersebut dari malam hari hingga terbitnya matahari tanpa henti. Setelah matahari terbit, anggota keluarga dari pengunjung tersebut meminta kepada Van untuk menghantarkan mereka ke atas bukit, yang dimana mereka bilang kalau mereka ingin menaburkan abu dari pengunjung tersebut. Setelah dihantarkan oleh Van ke atas bukit, mereka menaburkan abu dari pengunjung tersebut, mereka akhirnya turun lagi dan
Van sejak itu tidak pernah mendengar kabar apapun dari keluarga tersebut. Jadi kayak gimana ya, kayak datang minta izin buat ritual, terus setelah ritual pergi aja gitu. Jadi nggak ada sama sekali follow up atau nanyain kabar atau apa, nggak ada. Selain dari lahan bekas peninggalan Apache, dipercayai juga kalau sumber aktivitas paranormal yang terjadi di dalam Adobe Delhi itu terjadi karena adanya sebuah artefak yang lebih menyeramkan lagi. Artefak ini bernama Mimbres Killhole Bowl, yang dimana artefak ini berbentuk sebuah mangkok dengan gambaran-gambaran atau lukisan dan memiliki lubang di tengahnya. Dipercaya kalau mangkok ini tuh digunakan oleh suku Mimbres untuk menutup wajah dari orang-orang yang sudah meninggal di zamannya. Jadi orang yang udah meninggal sebelum dikubur, mukanya itu tuh ditutup pakai killhole bowl-nya ini. Udah ditutup dan baru dikubur. Jadi dipercaya kalau killhole bowl ini tuh berfungsi sebagai alat atau media transfer arwah dari jasad ke alam yang lain melalui lubang yang udah dilubangi di mangkok tersebut. Jadi ya kalau mangkok bolong, nanti arwahnya tuh keluar dari situ tuh. Begitu. Dipercayai kalau killhole bowl ini menyimpan banyak sekali energi-energi dari arwah-arwah yang marah. Mungkin segitu aja untuk sejarahnya tentang Adobe Delhi. Kalau misalnya kalian punya informasi lebih lanjut tentang sejarahnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang kita langsung masuk ke fenomena-fenomena aneh yang terjadi di Adobe Delhi. Fenomena aneh yang pertama terjadi kepada seorang pegawai dari Adobe Delhi, yang dimana ia mendengarkan sebuah suara dari alat perekam suara, yang dimana suara ini mengatakan nama dari bapaknya si pegawai tersebut. Dan nama dari bapaknya itu adalah Mike. Dan selain dari situ juga, tim yang menginvestigasi saat itu juga mendapatkan banyak lagi suara-suara lain yang terekam dari alat perekam suara. Dan yang kemudian ada seorang investigator yang sedang menginvestigasi di area bar atau area makan indoornya, yang dimana ketika dia sedang berada dalam ruangan tersebut, terdengar jelas sekali suara benda yang jatuh. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik, benda ini tuh jatuhnya kayak bukan jatuh gitu aja, tapi kayak yang dilempar. Dan suaranya kedengaran banget kalau ini tuh kayak sendok atau pisau atau garpu yang dilempar dari jauh. Are you getting a kick out of this? Me running around hearing stuff? Touch this, let me see. It sounded like silverware. Hold on. What is it? Dan di area yang sama juga, setelah si investigator ini keluar, tidak lama dari situ terjadilah sebuah kejadian aneh yang dimana lampu barnya tiba-tiba mati dan nyala dengan sendirinya. Dan fenomena aneh yang terakhir terjadi ketika para anggota investigator masuk ke ruangan yang sama. Jadi di sebelah barnya itu ada jendela, dan mereka berhasil menangkap sebuah bayangan yang terlihat mengintip dari luar ke dalam. Menurut gue yang bagian ini agak geli ya, karena gimana gitu, kayak lu lagi rekam-rekaman gitu, terus lu lihat di jendela tiba-tiba ada sesuatu yang ngintip, dan sesuatu ini tuh gelap, hitam gitu, bayangan gitu, ngintip ke dalam gitu, kayak gitu kan nggak nyaman gitu loh. Dan ini berhasil mereka tangkap, dan di video pun udah jelas banget kalau itu tuh ada sesuatu, ada figur hitam gitu yang menunjukkan dirinya. Jadi ini membuktikan seberapa aktif tempat ini. Mungkin segitu aja dari Adobe Delhi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat atau saran, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah.